Satu lagi laptop terbaru dari Acer Aspire dengan harga yang nggak terlalu bikin dompet kocar-kacir dan spesifikasi terbaru dari Intel yang speednya udah ngacir. Plus VGA card tambahan yang bikin kubu merah tambah nyinyir. Apakah seri Aspire ini bisa membuat brand lain khawatir? Diam dan nggak usah saling cibir. Selamat menonton. Nenek sihir. Biar kata nenek sihir bagiku Anjar Agustin. Oh semua. Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang sebenarnya udah sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID, tapi maaf saya baru bisa review dan baru bisa bahas sekarang karena kemarin sempat refresh sebentar dan sekarang saya udah siap untuk upload hampir setiap hari lagi. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Aspire 5 2019 yang merupakan line up terbaru dari Acer di tahun 2019 ini. Dan apakah dengan line up terbaru khususnya di Acer Aspire 5 ini bisa memikat kita dan akhirnya bisa memutuskan untuk akhirnya ya udah deh saya beli ini. Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi yang informatif dan juga kok aku lali ya? Informatif dan produktif. Sumpah gak video lali. Pokoknya jangan lupa subscribe, pokoknya informatif dan edukatif. Produktif. Kok aku lali ya? 10 dino loh men. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah Acer 514512 atau biasanya kalian menyebutnya dengan Acer Aspire 5 yang memiliki beberapa SKU. Ada yang Core i3 UMA mulai dari harganya itu 5 jutaan. Ada juga Core i5 generasi 10 dengan SSD 512 dengan harga sekitar 10 jutaan, dan beberapa SKU-nya itu bisa kalian baca di brosur yang ada di sini. Jadi ada yang paling mahal itu sekitar 13.500.000 dengan Core i7 plus SSD-nya itu 1 TB NVMe. Dan kebetulan yang kita review ini adalah SKU Core i7 10510U dengan 4 core 8 thread. Base clock-nya ada di 1,8 GHz tapi bisa di boost sampai dengan 4,9 GHz dengan TDP-nya itu hanya 15 watt. Jadi menurut saya untuk Core i7 10 Gen ini memang cukup GGWP karena dengan TDP yang rendah bisa menghasilkan speed yang lumayan kenceng. Untuk memori RAM-nya 8GB DDR4 dan apakah bisa di-upgrade? Nanti akan kita jawab ketika kita membuka bagian casingnya. Kemudian untuk VGA-nya menggunakan MX250 dengan VRAM 2GB GDDR5. Kalau untuk storage-nya, untuk unit yang kita review ini bukanlah yang 1 TB NVMe, tapi masih yang 128GB NVMe plus 1 TB HDD dengan speed SSD-nya itu ada di kisaran 1500 Mbps. Kemudian kalau untuk layarnya berdimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD, panelnya IPS, dan harganya untuk unit yang kita review ini, harganya itu adalah 11.999.000 atau 12 juta kembali 1000. Kenapa nggak saya review yang 13 jutaan yang 1 TB NVMe? Karena saya lihat di channel lain udah banyak banget yang review varian itu. Jadi biar di DKID ini lebih beda, saya review yang versi murah. Atau budget saya cuma cukup untuk yang beli yang ini. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Dari segi desain, Acer Aspire 5 dengan nama lengkap A51452G ini memiliki desain yang sama dengan generasi Aspire sebelumnya, dengan di bagian cover belakangnya menggunakan bahan aluminium yang secara build quality udah solid banget. Jadi misal tanpa sengaja kedudukan ketika kalian taruh di dalam tas, seenggaknya casing aluminiumnya ini masih bisa meminimalisir kerusakan fisik. Kemudian untuk unit yang kita review ini memiliki warna biru dongker dengan finishing doff yang menurut saya secara desain terlihat simple dan cukup premium. Sekilas kalau dilihat dari cover belakang aja mirip sekali dengan Acer Swift. Namun tentu Acer Aspire ini lebih tebal dengan ketebalan 1,7 cm dan bobotnya sekitar 1,6 kg. Dan dengan dimensi tersebut menjadikan Acer Aspire 5 ini dengan laptop kategori thin and light atau laptop tipis dan ringan tapi versi murah. Karena di atasnya masih ada Acer Swift yang masuk ke kategori ultra thin dan ultra light. Yang saya suka dari semua varian seri Aspire adalah engselnya. Pertama karena engselnya ini bisa dibuka dengan satu tangan, kedua engselnya ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat di grille sejajar dengan keyboard. Kenapa saya suka engsel yang 180 di grille? Karena misalkan kalau misalkan ya namanya orang tergesa-gesa, kemudian mereka membuka engselnya itu set kayak gitu kan, itu nggak mungkin mentok atau nggak mungkin patah karena dia bisa sampai mentok 180 derajat seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tergesa-gesa dan ya kalian bukanya godrokan gitu, apa godrokan tuh? Geratakan kalau bahasa Jawanya itu, kemudian set kayak gitu kan, itu nggak mungkin patah. Jadi masih aman dan masih enjoy. Kemudian kalau 180 degree ini kalian bisa laptopan sambil berdiri atau sambil tengkurap, dan misalkan kalian presentasi di depan orang itu ya, kalian nggak perlu repot-repot, kalian tinggal kayak gini aja. Oke, jadi presentasi itu saya kayak gini. Enaknya 180 degree
Menurut saya itu seperti itu. Kemudian di bagian dalam di area keyboard, kalau seri Acer Swift ada sensor fingerprint, di Acer Aspire 5 ini tidak ada sensor fingerprint, tapi sekarang Acer Aspire 5 sudah dibekali dengan single LED backlit berwarna putih yang menambahkan kesan thin and light dari sebuah laptop dan menambahkan kesan business look dan juga premium look dari seri Aspire 5 ini. Kalau dari segi feel keyboard, menurut saya seri Aspire yang 10 Gen ini lebih kerasa nyaman ketimbang Aspire generasi sebelumnya yang tidak ada backlit-nya. Dengan feel keyboardnya itu tactile, silent, dan nggak kerasa plastik atau nggak kerasa murah ketika digunakan untuk mengetik. Travel distance-nya juga nggak terlalu dalam dan sudah cukup responsif. Sayangnya untuk tombol powernya ini masih menyatu dengan keyboard dan tombol arrow-nya sebenarnya nggak terlalu kecil, cuman kalau diperbesar lagi menurut saya bakalan lebih oke. Dari segi konektivitas, Acer Aspire 5 sudah menggunakan Wi-Fi 802.11ac yang support dengan Wi-Fi MIMO dan Bluetooth versi 5. Untuk port I/O-nya di kelas laptop thin and light menurut saya masih cukup lengkap dan nggak terlalu pelit. Dengan di sebelah kanannya itu ada Kensington lock, satu buah USB 2.0 dan juga jack audio. Di sebelah kirinya terdapat input power, input LAN, HDMI, dua buah USB 3.0 yang satunya support dengan always on USB, yang artinya kalian bisa gunakan sebagai power bank ketika laptopnya mati atau nge-sleep. Dan terakhir ada USB Type-C, tapi sayangnya memang untuk Acer Aspire 5 ini tidak ada slot untuk SD card. Jadi kalian harus beli card reader tambahan kalau misalkan kalian adalah seorang editor yang sering banget memindahkan file dari kamera ke laptop. Untuk layarnya di bagian frame kiri dan kanannya udah bezel yang cukup menambahkan kesan futuristik dan modern di laptop Acer Aspire 5 ini. Sayangnya untuk bagian atas menurut saya masih terlalu tebal, meskipun dengan alasan untuk menambahkan webcam yang resolusinya standar 720p 30fps, tapi menurut saya seharusnya bisa dipertipis lagi agar secara keseluruhan dimensi laptop ini juga lebih tipis dan lebih compact. Untuk spesifikasi lengkap layarnya, karena namanya adalah A514, ada angka 5 setelah huruf A, yang huruf A-nya itu adalah Aspire, dan 5 berarti adalah dimensi layarnya 15,6 inch. Untuk unit yang kita review ini panelnya sudah IPS, tapi ini unit yang di bawahnya 13.500.000 ya, yang 1TB NVMe, dan di channel lain yang 1TB NVMe itu color gamut-nya udah 100% sRGB. Tapi untuk unit yang saya review ini, yang 128GB NVMe plus 1TB hard disk, untuk panelnya udah IPS, tapi untuk color gamut sRGB-nya itu masih ada di 60%. Karena untuk unit yang kita review ini panelnya dimanufaktur oleh Cime dengan monitor ID CMD14D4 yang memang memiliki 60% sRGB dengan 220 brightness nits dan 40% Adobe RGB. Dan karena ini adalah SKU yang versi lebih murah ketimbang yang versi 13 juta dengan 1TB NVMe, jadi mungkin yang 100% sRGB itu hanya ada di SKU yang tertinggi, dan untuk yang ini hanya ada di 60% sRGB. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Nah, di bagian dalamnya ini terdapat single fan dan single pipa heatsink yang ukurannya cukup besar, dan untuk apa saja yang bisa di-upgrade, pertama tentu adalah memori RAM-nya. Di sini ada 8GB dengan konfigurasi dual channel, ini adalah default bawaan RAM-nya. Tapi yang 4GB-nya onboard dan 4GB lagi ada di slot yang bisa kalian upgrade. Jadi secara teoritis kalian bisa upgrade RAM-nya sampai 20GB dengan asumsi 4GB onboard, dan 4GB yang ada di slot ini kalian ganti dengan RAM dengan kapasitas 16GB. Kemudian untuk storage-nya Acer Aspire 5 ini memiliki dual storage, yaitu SSD 128GB NVMe yang bisa kalian upgrade ke kapasitas yang lebih besar, dan ada 1TB hard disk yang menurut saya sih nggak usah di-upgrade, tapi upgrade aja di bagian SSD-nya karena menurut saya 128GB untuk sistem itu ya menurut saya masih cukup kurang. Kemudian kalau untuk baterainya secara dimensi cukup besar, hampir sama dengan space motherboard, dan secara spesifikasi juga cukup besar dengan 48,85 Wh baterai yang diklaim Acer bisa bertahan sekitar 12 jam penggunaan. Tapi mungkin maksud Acer adalah ketika kondisi idle, karena ketika saya tes untuk web browsing dengan koneksi WiFi bisa bertahan sekitar 6 jam 54 menit. Untuk speakernya ada di pojok bawah kiri dan kanan, jadi firing ke penggunanya, dan untuk kualitas suaranya menurut saya sih masih cukup oke, tapi nggak terlalu ngebas banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop ini secara performa, dan seperti biasa pertama kita tes dulu menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Intel Core i7 10 Gen 10150U di tuning hardware-nya Acer Aspire mendapatkan skor di running pertama yaitu 556 CB, di running kedua 543 CB, skor terendahnya ada di running ketujuh dengan 521 CB, dan untuk skor tertingginya ada di running pertama tadi yaitu 556 CB, dan gak ada skor yang ada di bawah 500
GB, jadi untuk ketahanan GPU-nya masih cukup oke. Dan ketika tes sebanyak 10 kali di Cinebench R15 ini untuk suhu max load-nya ada di angka 95 derajat Celcius. Kemudian di tes kedua kita coba untuk laptopnya ini kondisi tidak dicas tapi tetap di mode best performance, dan hasilnya juga masih cukup oke, ada di angka sekitar 546 GB di running pertama, running kedua 551 GB, running ketiga 550 GB, dan gak ada skor yang ada di bawah 500 GB juga. Tapi ketika mode best performanya ini kita geser ke kiri atau ke best battery, selisih performanya cukup signifikan dengan hasilnya itu sekitar 300-an GB. Tapi paling nggak ketika laptopnya kondisi tidak dicas dengan mode best performance, selisih performanya itu hampir tidak ada. Kemudian lanjut ke benchmarknya 3D Mark menggunakan driver dari Skydiver MX250 dengan VRAM 2GB di tuning hardware-nya Acer Aspire 5 ini mendapatkan skor 9407. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di channel DKID. Ketika digunakan untuk ngedit dengan sequence previewnya itu 1/4 nggak ada delay, dan ketika kita naikkan menjadi 1/2 masih ada delay tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita gunakan full ya, itu masih ya adalah delay sedikit yang cukup mengganggu, jadi kalian harus render into out atau paling nggak ya gunakan aja 1/4 untuk preview, nggak usah full. Kemudian kalau untuk durasi rendernya, Acer Aspire 5 ini mampu merender template yang khusus kita beli dengan durasi waktu sekitar 1 menit 48 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita gunakan game yang casual dan game yang cukup ringan dulu, yaitu CSGO dengan settingan Full HD, grafiknya mentok kanan atau high, dan hasilnya Acer Aspire 5 ini masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS ada di sekitar 60-70 FPS. Lanjut ke game yang cukup berat, yaitu PES 2019 dengan settingan Full HD, dan hasilnya Acer Aspire 5 Core i7 10 Gen MX250 ini mendapatkan average yang ya masih cukup playable dengan average FPS 30-an. Lanjut ke game AAA, sekarang agak lebih berat lagi, yaitu Battlefield tapi dengan settingan Full HD, grafiknya low, dan hasilnya sangat playable dengan average FPS sekitar 60-72 FPS. Game terakhir kita langsung coba aja di game wajib di KID, yaitu PUBG Steam atau PUBG Pipsi, bukan PUBG Lite atau PUBG Mobile. Dan di game ini kita menggunakan settingan yang Full HD tapi grafiknya low, dan hasilnya Acer Aspire 5 mendapatkan average FPS yang masih playable dengan average FPS minimum playable-nya FPS lah, yaitu 30-an FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Acer Aspire 5 kali ini, dan kesimpulannya untuk unit yang ini ya, untuk unit yang kita review, karena memang SKU-nya ada banyak banget, mulai dari harga 5 jutaan Core i3 sampai 13 jutaan Core i7 10 Gen MX250 dengan 1TB NVMe. Tapi yang saya review kan yang harga 12 jutaan, yang 128GB NVMe plus 1TB hard disk. Jadi saya bakalan bikin kesimpulan untuk yang SKU ini. Dan menurut saya dengan harga 12 jutaan, apakah worth it? Menurut saya sih worth it. Kenapa? Karena dari segi spesifikasi udah yang paling baru banget, yaitu Core i7 10 Gen plus MX250. Dan ini sebenarnya bukanlah laptop gaming, tapi kategorinya thin and light. Tapi seperti yang kalian lihat tadi, di beberapa game itu masih bisa untuk playable dimainkan meskipun dengan settingan tertentu. Dan sampai sini pasti bakalan ada kaum mending yang komen, wah harga 12 juta mending beli Acer Nitro lah. Ya kalau misal mending beli Acer Nitro, kenapa Acer nggak jual Acer Nitro aja, nggak usah jual Acer Aspire? Itu namanya beda segmen ya, karena ini segmennya adalah thin and light, yang portable dan enak dan compact kalau misalkan dibawa kemana-mana dengan baterai yang lebih awet ketimbang seri H atau seri Acer Nitro. Kalau untuk kekurangannya menurut saya, sebenarnya bukan kekurangan sih, lebih ke saran. Saran saya desainnya ini diperbedakan lagi lah antara Acer Aspire generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Karena saya lihat Acer Aspire itu secara desain ya, secara konsep ya gini-gini aja. Mungkin perbedaannya hanya 10% lebih kecil, 10% lebih tipis. Udah kayak gitu-gitu aja, tapi secara physically, jadi secara fisik dia itu terlihat sama. Jadi akan lebih baik kalau misalkan mungkin sedikit dipoles lah biar terlihat bedanya antara Aspire 2018 dan Acer Aspire 2019. Kalau untuk storage-nya, kalau dibilang kekurangan saya nggak bisa komplain ya. Karena jujur menurut saya 128GB itu kalau untuk sistem C itu memang kurang. Tapi Acer juga menyediakan yang 1TB NVMe, jadi saya nggak bisa komplain di situ. Dan menurut saya dengan harga 12 juta, menurut saya udah bisa jadi referensi buat kalian untuk kalian yang cari Core i7 10 Gen dengan MX250. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!